Setelah petualangan nekat mereka, Aesun dan Guansik akhirnya tiba di Busan. Dengan harapan besar, mereka mencoba menjual perhiasan curian mereka, tapi langsung ditolak. Wajah polos mereka jelas menunjukkan bahwa mereka masih di bawah umur, dan barang yang mereka bawa tentu saja mencurigakan. Tak ada pilihan lain, mereka mencari tempat menginap untuk malam itu. Sebuah motel kecil di pinggir kota tampak seperti pilihan yang aman, sampai mereka tak sadar telah masuk perangkap. Pemilik penginapan, sepasang suami istri yang tampak ramah di awal, ternyata hanya mengincar barang bawaan mereka. Dalam sekejap, perhiasan dan uang mereka lenyap, terusir ke jalan tanpa arah, keduanya dihadapkan pada pilihan sulit. Mereka tak bisa pulang, tapi juga tak mungkin bertahan di kota asing tanpa apapun. Lalu muncul ide gila. Kalau mereka bisa kehilangan barang mereka 2 kali dalam sehari, kenapa tidak mencurinya kembali? Malam itu, mereka menyelinap masuk ke motel, hati-hati mencari barang mereka. Mereka berhasil menemukan kotak uang dan hampir saja kabur, sampai seorang anak kecil di dalam rumah tiba-tiba bangun dan berteriak. Seketika rencana mereka berantakan. Pemilik motel mengejar mereka dan dalam kepanikan, Isun tertangkap lebih dulu. Tapi Guansik tak tega meninggalkannya. Daripada lari, ia malah berbalik dan melawan. Tanpa ragu, dia melempar kotak uang dan langsung menerjang pemilik motel. Sementara Esun, dia malah menanduk si istri pemilik penginapan. Mungkin ini bukan pelarian romantis yang mereka bayangkan, tapi setidaknya mereka bertarung bersama. Aksi mereka tentu saja berakhir di kantor polisi. Tak lama kemudian ibu tiri mereka datang, mengambil kembali perhiasan yang ia curi, dan membawa mereka kembali ke Jeju. Tapi disinilah semuanya semakin rumit, terutama bagi Aesun. Rumor mulai menyebar tentang bagaimana dia menghabiskan malam di motel dengan laki-laki. Dia pun dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, Guansik, dia cuma mendapat peringatan. Begitulah dunia bekerja, satu kesalahan yang sama, tapi hukuman yang berbeda. Di tengah kebuntuan, keluarganya justru menyiapkan rencana lain. Seorang pria kaya, duda dengan anak, mencari istri. Keluarganya melihat ini sebagai solusi sempurna. Kesempatan bagi Aesun untuk hidup lebih baik. Masa lalunya akan dimaafkan, dan pria ini bahkan bersedia mengirimnya kuliah. Tapi ada satu masalah besar. Orang ini kasar dan jelas bukan sosok suami idaman. Tentu saja Guansik tak terima. Dia mencoba berbicara dengan siapa saja yang mau mendengar, menangis di hadapan para tetua, memohon agar Aesun tidak dipaksa menikah. Pada akhirnya, dia bahkan memberanikan diri melamarnya, tapi Aesun menolak. Guansik bertanya, apakah ia menghalangi jalan Aesun? Dan dengan hati yang berat Aesun mengiyakan. Jadi, meskipun mereka saling mencintai, mereka sama-sama melepaskan. Masing-masing percaya bahwa mereka sedang berkorban demi kebahagiaan satu sama lain. Ironisnya, mereka tidak sadar bahwa di balik keputusan itu, mereka justru kehilangan satu-satunya hal yang paling mereka inginkan satu sama lain. Namun ternyata, keputusan itu bukanlah sepenuhnya milik mereka sendiri. Ibu Guansik telah berbicara dengan Eunsun sebelumnya, dan mengatakan bahwa Eunsun adalah penghalang bagi masa depan Guansik. Dan tanpa sepengetahuan satu sama lain, mereka berdua memilih untuk mundur demi kebaikan bersama. 예순아, 네가 걔 좀 살려줘. 어? 제가 오빠를 못 살게 해요? Tanpa Aesun di sisinya, hidup Guansik terasa hampa. Ia tak pernah punya ambisi besar selain berada di dekatnya. Sementara Aesun adalah sosok yang penuh harapan dan mimpi. Tapi dunia terus berkata tidak. Tekanan sosial dan budaya semakin menutup semua pintu untuknya, hingga akhirnya
Tiba hari di mana Guansik dikirim ke daratan untuk mengejar karir di dunia atletik. Di hari yang sama, Isun sedang bersiap untuk pernikahannya, tapi semakin waktu berjalan, semakin ia merasa ada yang salah. Gaun pernikahan sudah siap, semua mata tertuju padanya, tapi sesuatu di dalam dirinya berteriak. Dengan gaun pengantinnya ia berlari ke pelabuhan, hanya untuk melihat kapal Guansik telah menjauh. Hujan turun menyelimuti kesedihannya, ia memanggil namanya. Sampai akhirnya, yang terucap hanyalah panggilan kepada ibunya, seolah menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dan entah bagaimana, seakan-akan takdir ikut campur. Guansik mendengarnya, ia melihat Aisun dari kejauhan. Tanpa ragu, ia melompat dari kapal dan berenang kembali ke daratan, menembus ombak, memanjat tebing, dan akhirnya kembali ke sisinya. Mereka menangis, tertawa, saling berpegangan, sampai di tengah keharuan itu, ia tersadar. Pakaian yang ia pakai harus dibayar. 나 돈 있어. 얘는 뭐래? 몰라. 걔는 각설탕만 처먹어. Beralih ke tahun 90-an, Aisun kini telah menjadi seorang ibu. Ia tinggal bersama putrinya, Yeomyong, dan adik perempuan Guansik yang sudah dewasa. Kejadian di malam motel Busan bertahun-tahun lalu berujung pada kelahiran Gomyong, hanya 8 bulan setelah pernikahan mereka. Awalnya Isun masih menyimpan mimpinya, tapi begitu melihat bayinya, segalanya berubah. Ia jatuh cinta dengan peran barunya, sebagai ibu dan istri, memilih untuk membesarkan putrinya dengan penuh kasih. Awalnya semuanya terasa indah, terutama saat merawat bayi pertama mereka. Namun, kepindahan ke rumah keluarga Guansik membawa tantangan baru. Aisun menghadapi perlakuan kasar dari ibu mertua dan nenek Guansik. Meskipun Guansik selalu berada di sisinya, ada hal-hal yang ia sembunyikan darinya, kesulitan yang ia tanggung sendiri dalam diam. Namun satu hal yang pasti, Aisun tidak ingin anaknya menjalani hidup yang sama. Ia ingin Gyeomyong bebas menentukan jalannya sendiri, bukan sekedar mengikuti aturan yang ditetapkan untuk perempuan. Ia ingin anaknya tumbuh sebagai seseorang yang bisa melawan, bukan sekedar menerima keadaan. Di tengah lingkungan yang masih berpegang pada peran gender tradisional, Guansik diam-diam memberontak. Ia tak hanya mendukung Isun, tapi juga memperjuangkan hak putrinya dengan cara-cara kecil yang berarti. Seperti duduk bersama mereka di meja makan, atau memastikan game yang mendapatkan makanan yang seharusnya hanya untuk anak laki-laki. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan sisi berbeda dalam dirinya. Dulu saat kecil, ketika Aisun bercita-cita menjadi presiden, Guansik dengan polos menjawab bahwa ia ingin menjadi ibu negara. 영분. Kini, ia menantang norma dengan caranya sendiri. Ia duduk bersama istri dan anaknya di meja makan, memastikan Gyeomyong mendapatkan apa yang ia butuhkan, meski itu berarti menentang aturan lama di keluarganya. Perubahan mungkin kecil, tapi bagi mereka, itu berarti segalanya. Ketegangan di dalam keluarga Guansik mencapai puncaknya ketika ibu dan neneknya memutuskan bahwa Gyeomyong harus menjadi Haenyeo seperti para perempuan di keluarganya, tapi Isun tak bisa menerimanya. Kenangan tentang ibunya, bagaimana ia hidup dan bagaimana ia meninggal, masih begitu kuat dalam benaknya. Ia menolak takdir yang sama untuk putrinya. Tapi penolakan itu berujung tamparan di wajahnya. Guansik pulang tepat pada saat itu dan melihat apa yang terjadi. Tanpa ragu ia menggenggam tangan istrinya, menggendong putrinya, dan berkata kepada keluarganya bahwa mereka tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tanpa banyak kata, mereka pergi meninggalkan rumah itu, memulai kehidupan baru sebagai keluarga kecil yang mandiri. Namun kehidupan di luar keluarga besar tidak mudah, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demi mencari nafkah,
Guansik bekerja di kapal nelayan. Meski harus menerima perlakuan kasar dari majikannya, pria yang dulu dijodohkan dengan Eunsun. Ia tidak pernah memberitahu Eunsun siapa yang menjadi atasannya. Tetapi luka dan lebam di tubuhnya mulai membuat Eunsun curiga. Saat akhirnya Eunsun mengetahui kebenarannya, ia tak tinggal diam. Saat itu ia tengah mengandung anak kedua mereka. Dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya, ia bergegas ke dermaga, menghadapi pria itu, menendang kakinya, dan memastikan bahwa suaminya tidak akan lagi bekerja di tempat itu. 저 가시 팔랑 까져가지고 하여튼 먹습니다. 예 편내나 그냥. Dalam satu generasi, motivasi telah berubah, tetapi esensi perjuangan tetap sama, kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setelah kehilangan pekerjaannya, Guansik merasa kehilangan arah. Seumur hidupnya, ia telah bekerja keras sebagai anak seorang nelayan, tetapi kini, tanpa pekerjaan, ia perlahan tenggelam dalam depresi. Aisun hanya bisa menyaksikan suaminya semakin terpuruk, sementara persediaan makanan di rumah mereka semakin menipis. Dalam keputusasaan, Aisun mengunjungi nenek dari pihak ayahnya. Ia berlutut di hadapan sang nenek, matanya berlinang air mata, tetapi kata-kata tak sanggup keluar dari mulutnya. Harga dirinya terlalu besar untuk meminta bantuan secara langsung. Akhirnya, ia pulang dengan tangan kosong dan mencurahkan kesedihannya pada Guansik. Ia bertanya-tanya, apakah semua orang dewasa benar-benar tahu cara menjalani hidup? Karena ia sendiri merasa begitu kewalahan sebagai seorang istri dan ibu. Namun, neneknya ternyata telah memahami segalanya tanpa perlu kata-kata. Tak lama setelah itu, ia datang ke rumah Esun, membawa semua tabungan yang telah dikumpulkannya sejak sebelum perang. Ia memberikan semuanya kepada pasangan muda itu, menyarankan mereka membeli kapal sendiri agar Guansik bisa menjadi kapten dan tak lagi bergantung pada orang lain. Dalam keharuan yang mendalam, Aisun dan Guansik menangis, berjanji bahwa mereka akan membuat nenek mereka bangga. Di balik keputusan itu, tersimpan janji yang dibuat bertahun-tahun lalu. Dalam kilas balik, terlihat momen terakhir antara ibu Aisun dan sang nenek. Guangri memohon agar jika suatu hari Aisun datang meminta bantuan, sang nenek akan menolongnya, layaknya seorang anak laki-laki. Permintaan ini bukan hal kecil, karena dalam budaya mereka, uang warisan biasanya diberikan kepada cucu laki-laki, bukan perempuan. Tapi sang nenek berjanji, dan kini ia menepati janjinya. 잘 살게. 나 진짜 잘 살게. 잘 살게요. 그게 나 원이다. Guansik akhirnya bisa membeli kapalnya sendiri, dan di hari peresmian kapalnya, Aisun justru masuk ke ruang bersalin untuk melahirkan anak kedua mereka, seorang bayi laki-laki. Bagaimanakah kondisi kelahirannya? Selamatkah ibu dan anaknya? Mengapa derita selalu merundungnya? Jawabnya ada di episode berikutnya.